Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehanya ibu ini apa kabar? Semoga sehat selalu ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, kali ini ibu akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Mari kita simak bersama-sama yuk. Anak-anak, seperti yang sudah ibu utarakan tadi, bahwasannya ibu akan menjelaskan tentang pecahan senilai yang akhirnya nanti anak-anak bisa untuk menyederhanakan pecahan tersebut. Nah, di sini sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ibu memiliki satu kertas HVS. Kertas HVS ini oleh ibu akan dilipat sebanyak 1 kali lipatan. Anak-anak boleh ya dipraktikkan sendiri di rumah masing-masing. Nah, kertas HVS yang ini ibu lipat 1 kali lipatan sehingga menjadi 2 buah kotak. Nah, sama besar bukan? Karena ibu membagi rata lipatannya sama besar. Nah, ini adalah 2 kotak ini yang atasnya akan ibu beri HVS berwarna biru. Supaya apa? Agar anak-anak paham bahwasannya HVS berwarna biru ini mewakili sebagai pembilang dalam sebuah pecahan. Jadi anak-anak, yang kertas birunya ada berapa? Ya betul, kertas birunya ada 1. Sedangkan tadi ibu melipat menjadi 2 buah kotak kan, sehingga diperoleh 1/2 karena ada 2 kotak. Nah, ini ibu sengaja dibedakan warnanya agar anak-anak semua paham. Ibu tulis ya nak di sini 1/2. Baik. Bagaimana pecahan senilai itu? Pecahan senilai anak-anak bisa dengan cara melipat kertas HVS lagi. Nah, ini ada lagi nih ibu punya kertas HVS. Tadi kan anak-anak ibu sudah melipatnya 1 kali lipatan. Sekarang kita lipat menjadi 2 kali lipatan. Nah, yang 1/2 ini kan tadi ibu melipatnya 1 kali lipatan seperti ini kan. Sekarang yang kedua ibu akan melipat sebanyak 2 kali lipatan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat yuk, akan menjadi berapa kotak hasilnya. Dadah, ternyata hasilnya adalah 4 kotak. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4. Ibu simpan di sini. Nah, bagaimana caranya kita membuat pecahan senilai dari 1/2? Mudah anak-anak. Caranya adalah atas dibagi menjadi 2. Nah, jika atasnya dibagi menjadi 2, bawahnya pun harus digaris juga, dibagi menjadi 2. Untuk membedakan ini merupakan sebuah pecahan, ibu beri kertas HVS warna biru lagi. Ibu tempelkan ke sini. Nah, seperti itu. Akhirnya anak-anak bisa memahami kan bahwasannya ini adalah bentuk pecahan dari 2/4. Mengapa 2/4? Karena yang HVS warna birunya ada 2. Ada berapa kotak keseluruhan? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi gambar ini adalah mewakili 2/4. Baik anak-anak, yang pertama tadi ibu lipat 1 kali lipatan, hasilnya 1/2. Yang kedua ibu lipat menjadi 2 kali lipatan, hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang mari kita lipat sebanyak 3 kali lipatan. Anak-anak, sekarang ibu akan membuat 3 kali lipatan. Yang tadi kan 1 kali melipat, 2 kali melipat. Sekarang ibu melipatnya 3 kali. Ini kan 1 ya, 1 kali lipatan, 2, 3. Ibu melipat sebanyak 3 kali lipatan. Melipatnya 3 kali. Coba kita lihat. Ada berapa kotak kira-kira setelah kita melipat 3 kali lipatan? Dedeng! Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ternyata. Bagaimana bisa? Ya, bisa. Karena
Kita lihat ke sini. Yang biru ini kita bisa lipat menjadi 1 kali lipatan. Yang 1 kali lipatan ini akhirnya kotaknya menjadi 2 yang ini. Kemudian yang sebelah kanan, 1 kali lipatan menjadi 2 kotak sebelah sini. Kita pindahkan. Baik anak-anak, ini adalah hasil lipatan dari kedua buah HVS berwarna biru ini. Yang sebelah kiri dilipat 1 kali, hasilnya ada 2. Yang sebelah kanan dilipat 1 kali, hasilnya ada 2 juga sama. Nah, lihat. Akhirnya yang bawahnya pun sama. Ini dilipat 1 kali, pindahkan ke sini jadi 2. Yang ini juga sama, dilipat 1 kali, pindahkan ke sini jadi 2. Nah, ternyata setelah kita lipat 3 kali yang HVS besar ini, kemudian dapat 8 lipatan, dan yang kertas HVS hijaunya dilipat lagi menjadi 1 kali lipatan, masing-masing 1 kali lipatan, menjadi ada 4 HVS warna biru, sehingga diperoleh nilai pecahannya yaitu 4/8. Mengapa 4/8? Karena HVS warna birunya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya ada 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga di sini diperoleh kesimpulan bahwa HVS biru ini mewakili pembilang, yaitu 4. Kotak keseluruhan mewakili penyebut, yaitu ada 8. 1 kali lagi yuk, kita lipat kertasnya. Yang pertama tadi melipat 1 kali lipatan. Yang kedua 2 kali lipatan, hasilnya 2/4. Yang ini setengah atau 1/2. Yang ini 2/4. Yang melipatnya 3 kali, dapatnya 4/8. Sekarang ibu mau melipatnya sebanyak 4 kali. Baik, perhatikan baik-baik. 1, lipat lagi. Anak-anak boleh mempraktikkan di rumah ya. 2, 3. 3 kali lipatan ya. Melipatnya 3 kali 4. Ini ibu melipat sebanyak 4 kali lipatan. Kita lihat bersama-sama hasilnya ada berapa kotak ya kira-kira. Tada! Kita berhitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata anak-anak, kalau ibu melipatnya 4 kali, kotaknya jadi ada 16. Mengapa ibu garisin? Agar anak-anak mudah memahaminya. Bagaimana nih caranya membedakan penyebut dan pembilang? Seperti biasa anak-anak, ini sebagai pembilang dibagi 2. Yang ini dibagi 2. Nah, sama kan? Seperti ini dilipat, udah dilipat, dipotong menjadi 2. Akhirnya seperti ini. Ibu simpan di sini. 1, 2. Yang mana lagi nih? Yang sebelah sini, yang kanan, dipotong menjadi 2. Ini ya, ibu simpan sebelah sini. Nah, yang bawahnya nih, bawah kiri, ibu bagi menjadi 2 lagi nih. Ibu potong jadi 2. Dilipat dulu terus baru dipotong. Nah, ada 2 kotak di sini. Jadi anak-anak melipatnya, kalau yang atas 1 kali dilipat semuanya sama 1 kali juga. Kalau 2 kali lipatan, 2 kali lipatan. 2 kali lipatan itu bukan berarti 2 kotak ya. Tapi hasilnya ada berapa kotak? Yang kotak ini dilipat, dibagi menjadi 2. Nah, kita hitung lagi nih ada berapa pembilangnya. Yang pembilang itu HVS warna biru. Baik anak-anak, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pembilangnya 8. Kira-kira penyebutnya ada berapa ya? Ini sebagai pembilang. Penyebutnya hitung keseluruhan.
Ya, hitung keseluruhan. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akhirnya diperolehlah pecahan senilai 8/16. Seperti itu anak-anak. Coba kita lihat bersama-sama nih semuanya. Nah, yang ini anak-anak lihat. Ini merupakan pecahan senilai. Jadi, jika dilipat 1 kali, hasilnya 1/2. Anak-anak bisa memperhatikan bersama-sama. 1/2. Senilai dengan 2/4. Senilai juga dengan 4/8. Senilai juga dengan 8/16. Mengapa mereka senilai keempat pecahan ini? Karena semuanya sama-sama terbuat dari satu kertas HVS yang sama. Hanya saja tadi HVS-nya dilipat-lipat. Yang ini 1 kali lipatan, ada 2 kotak, sehingga hasilnya 1/2. Yang ini 2 kali lipatan, ada 4 kotak. Ada 4 kotak. HVS berwarnanya ibu bagi 2 lagi menjadi 2, jadi 2/4. Mengapa 2/4? Karena yang HVS biru ada 2, kotak keseluruhan ada 4. Yang HVS warna biru merupakan pembilang. Keseluruhannya namanya penyebut 4. Nah yang ini, mengapa bisa 4/8? Dari HVS yang biru ini semuanya dibagi 2 semua. Jadi ada 4. Yang bawahnya dilipat sebanyak 3 kali lipatan, ternyata ada 8 kotak tadi ya, 4/8. Yang terakhir dilipatnya sebanyak 4 kali sama ibu. Nah, dilipat sebanyak 4 kali oleh ibu. Akhirnya diperolehlah ada 16 kotak. Mengapa? Yang warna birunya ada 8, karena kan ini ibu bagi 2, jadi ada 8. Seperti itu anak-anak. Ibu punya lagi nih salah satu contoh. Kalau ini kan bilangan genap, sekarang ibu akan memberikan contoh yang ganjil. 1/3. Coba kita simak bersama-sama ya. Nah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan contoh segitiga. 1/3. Kenapa ibu membuat segitiga? Agar anak-anak memahami bahwa segitiga itu ada 3 sisi. Oleh karena itu 1/3 ini ibu gambarkan segitiga. Nah segitiga ini ibu bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ibu arsir 1. Yang diarsir ini merupakan pembilang. Ibu tulis ke sini 1. Karena ada 3 segitiga, yang 3 segitiga ini dinamakan penyebut. Ibu tulislah di bawah, karena penyebut letaknya ada di bagian bawah pecahan. Anak-anak, kalau 1/3 ini berapa ya kira-kira pecahan senilainya? Mari kita lihat. Caranya adalah, anak-anak, ibu akan membagi segitiga ini jadi 2. Yang ini juga sama, dibagi menjadi 2. Ini dibagi menjadi 2, sehingga diperoleh seperti ini. Yang diarsir kan tadi ada 1, yang ini ada 1. Ibu bagi menjadi 2. Karena ibu bagi menjadi 2, akhirnya yang diarsirnya ada 2. Yang ini ibu bagi 2. Seperti ini, 1, 2. Yang sebelah sini ibu bagi 2 kembali. Akhirnya diperolehlah gambar seperti ini. Jadi ada berapa nih pecahan senilai 1/3 ini? Kita hitung saja anak-anak. Yang diarsirnya ada berapa? Ada 2. Berarti yang diarsir ini merupakan pembilang. Ibu tulis di bagian atas. Nah, kira-kira ada berapa ya segitiga keseluruhannya? Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Jadi penyebutnya adalah 6. Pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6. Dari mana? Dari yang tadi. Ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Akhirnya diperolehlah 2/6. Bisa tidak ada pecahan senilai yang lainnya lagi? Tidak? Ada anak-anak. Kita bagi lagi nih.
Yang ini awalnya dibagi menjadi 2. Gimana kalau sekarang kita bagi menjadi 3? Baik, kita lihat. Ini dia. Dibagi menjadi 3. Kalau yang sisi sebelah sini dibagi menjadi 3, yang tengah pun dibagi menjadi 3. Yang sebelah sini pun dibagi juga menjadi 3 segitiga bagian. Nah, coba lihat yang diarsirnya ada 3. Yang tadi kan yang segitiga tengah-tengahnya pun dibagi menjadi 3. Yang segitiga sebelah kanannya pun dibagi menjadi segitiga bagian segitiga lagi. Sehingga diperoleh pembilangnya, ini kan karena diarsir sebagai pembilang, pembilangnya 3, Ibu tulis 3, penyebutnya segitiga keseluruhan ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi segitiga ini senilai dengan 3/9. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6 dan 3/9. Anak-anak, apakah mau mencoba di rumah melipat kertas dengan ayah dan bunda sehingga anak-anak lebih paham lagi untuk memahami pecahan senilai yang nantinya anak-anak akan paham juga dalam menyederhanakan pecahan? Baik, silahkan mencoba anak-anak di rumah bersama ayah dan bunda dengan cara melipat-lipat kertas atau membagi kertas tersebut dengan garis-garis seperti ibu seperti ini. Anak-anak, kesimpulannya pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Seperti yang tadi ibu lipat-lipat itu tadi, atau yang ibu garis-garis tadi, semuanya itu dilipat berapa kali tapi tetap aja kan dari satu HVS ini. Nah itu dia, akhirnya jadi sama nilainya. Anak-anak, dari hasil lipatan kertas HVS tadi bisa ibu jelaskan nih, pecahan senilai bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/3. 1 dikali 2 pembilangnya, yang penyebutnya 3 dikali 2. Kalau yang pembilangnya dikali 2, penyebutnya pun sama dikali 2. Sehingga diperoleh hasil atau nilai 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. 1/3 sama dengan 2/6. Yang kedua, 1/3 dikalinya dengan 3. Tadi dikali dengan 2 semua. Pembilang, penyebut dikali dengan 2. Nah ini harus bilangannya sama ya. Mengalihkan pembilang dan penyebutnya harus dengan bilangan yang sama. Yang ini dikalikan dengan 3. 1 kali 3 3, 3 kali 3 9. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6 dan 3/9. Yang pertama tadi anak-anak bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua untuk menentukan pecahan senilai adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 6/12. 6 dibagi 2. Kalau yang pembilang atau yang atasnya dibagi 2, yang bawahnya pun harus sama, penyebutnya dibagi 2 juga. 6 dibagi 2 adalah hasilnya 3. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Di sini 6/12 tadi udah dibagi 2. Sekarang dibagi dengan angka 3. 6/12, 6-nya dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6 dan 2/4. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah mengerti? Ibu beri soal latihan satu saja. Sini Ibu akan memberi soal. Berapakah pecahan senilai dari 4/8? Anak-anak, misal ibu di sini ada 1. Anak-anak mengisi. Berapa hasil yang bawahnya? Mencari pecahan senilai dari 4/8. Yang atas sudah ada 1. Kira-kira berapa ya yang bawah? 4 kira-kira dibagi berapa? Hasilnya 1. 4 ini hasilnya 1 pasti dibagi 4 ya. Nah 4 dibagi 4 hasilnya 1. Karena tadi rumusnya atau cara mencari pecahan senilai itu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau bisa dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, yang penyebutnya juga harus dibagi dengan angka 4 atau bilangan 4. 4 dibagi 4 ini kan udah ada 1. 8 dibagi 4 berapa coba?
Iya, betul. Jadi 4/8 itu senilai dengan 1/2. Nah ini anak-anak, cara menyederhanakan pecahan itu seperti ini. Anak-anak mencari pecahan senilainya. Dengan cara apa mencari pecahan senilai? Dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau ibu seandainya yang atasnya bisa dibagi 4, yang bawahnya nggak bisa, seperti ini, 4/9. Bisa tidak disederhanakan? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 4 dibagi 4 bisa 1. Tapi 9 tidak bisa dibagi dengan 4. Ini tidak bisa. Ini salah. Jadi ya sudah, kalau 4/9 tidak ada pecahan senilainya. Sudah 4/9 saja. Sudah, hanya 4/9 saja. Syarat dari pecahan senilai, pecahan tersebut bisa disederhanakan jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, harus dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga anak-anak semuanya paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.